pendekatan yang akan ditujukan oleh masing-masing tim dengan kesalahan-kesalahan yang tadi sempat dibahas di hari ini. Pesawat sudah mengudara aja. Bentar, ditargetin begitu ya Pekado ya. Tapi di sini juga ada yang fight nih dari QS sama Keep Fly Kanza. Sudah terlihat adanya dua pemain yang knockdown dari Keep Fly Kanza. QS juga sama, sudah mulai kehilangan pemain juga 2v2 situation. Leo yang berhasil tadi mengeksekusi salah satu pemain dengan begitu baik, tapi kita belum melihat, kita belum mendapatkan connection menuju ke Pekado apa yang terjadi di sisi sana karena kita masih terus memantau adanya Keep Fly Kanza berhadapan dengan Quantum Squad. Pemain Quantum Squad masih berdiri, satu pemainnya di ujung dan revive sedang diupayakan. Kalau sama-sama revive ini akan seru karena 2 melawan 2 pada akhirnya, tapi Leo kepleset dan ya ini kehabisan waktu. Harusnya ada 2-3 detik tadi yang terbuang percuma saat Leo harus terjun ke bawah, pada akhirnya dia yang knockdown. Dan Keep Fly Kanza hanya menyisakan satu yang terakhir di bagian bawah. Dua pemain sudah knockdown, tidak bisa diselamatkan. Berbeda dengan apa yang terjadi di QS. QS masih bisa melakukan revive. Sebuah hal yang sangat buruk sekali. Ini adalah pertempuran sebetulnya untuk papan bawah. Kita melihat klasemen ke-22 dan ke-23 sedang bertemu dan diadu. 3 pemain dari QS harusnya bisa memulangkan Scotty dengan mudah. Lihat dari face, sudah ada kontak dengan satu pemain terakhir dari Keep Fly Kanza yang tutup pintu naik ke arah lantai atas. Scotty sudah mulai ketahuan, Scotty akan dikejar. Dan akan ditembak kembali dengan JS9-nya. Pada akhirnya Scotty gagal untuk bersinar. Keep Fly Kanza yang di match sebelumnya meratakan alter ego area saat ini harus pulang oleh Quantum Squad. Dan mereka yang ada di Pekado nih dari Xenox dan Stavin, Da Costa yang berhasil untuk memberikan pressure dibantu dengan Pak Guru Rocky dari bagian belakang. Stavin kehilangan satu, lini depan sudah mulai bobrok, tapi dari bagian belakang Lesby sudah mulai mengintai satu persatu dipreteli pemain-pemain dari Stavin. Oh, Tayo sih memang menjadi pemain yang begitu spesial ya di tim dari Xenox. Namun satu granat membuat semuanya berbeda. Ganyang bisa nge-end mungkin, namun Ganyang sayangnya hanya satu yang bisa diambil, walaupun satu granat membuat Xenox hampir saja jantungan semua pemainnya tadi. Di bagian pinggiran sungai ya ketemuan mereka. Dan ternyata Farshot yang berhasil untuk mendapat seorang Stickly. Nah ini dia, it's time untuk Red Villains maju menghantam pemain-pemain Glue dan rata. Glue begitu cepat dipulangkan oleh Red Villains. Dan pemain mereka, satu yang berada di belakang, Lynx agak terlambat untuk bisa merapat ke arah dari Lele Boy. Dan Lele Boy sedang coba untuk datang, belum touchdown udah knockdown duluan Lynx. Aduh gimana caranya ini Lele Boy bisa bertahan. Satu pemain terakhir dari Dewa United akan mencoba untuk menanam pemain-pemain AK Gold. Tapi lawan berikutnya P90 ada di tangan dari seorang Zhao. Lele Boy dengan DBS-nya sudah mulai di-reload, sudah mulai mendengarkan suara step ke arah bagian bawah. Satu tembakan yang langsung membuat Zhao sakit perut. Dan bahkan ada pemain lanjutan di bagian belakang. Vin sudah mulai terlihat punggungnya, tapi Lele Boy tidak aware dengan keberadaan Pandum yang nge-backstep dia. Ya walaupun memang Dewa United tetap harus berterima kasih atas Lele Boy ya. Ini Dewa United memang menjelma seperti menjadi Lele Boy eSport karena sangat bergantung sekali dengan performa dari Lele Boy di tubuh tim tersebut. Kita melihat AK Gold, satu pemainnya Vince, melaju ke sisi yang lain, melakukan proning, granat dilontarkan, akan meledak dan dekat sekali dengan Vince, langsung membuat Vince tidak selamat. Gila, Daybot ini menjadi pemain yang cukup legendaris saat Genesis Dogma mendapatkan title champion di PMPL 2022 ya. Itu dia kan yang nambahin 1 poin buat GD. Ya, di match terakhir itu ya. Iya, gue sempat pikir Daybot ini vakum terus gak balik lagi gitu. Tapi ternyata somehow dia masih tetap mau mencoba untuk di competitive scene. Kali ini bersamaan dengan Mekjo dan dia cerai dengan Satar. Ya kan kita tahu biasanya Satar sama Daybot. Iya bener, emang kemana-mana bareng. Iya, istilah baru aja. Tapi di mana dari Red Villains kali ini? Tim andalan dari Coach Ken. Tidak salah, betul gue kali ini. Masa gitu doang seneng banget. Masa nyebut nama bener seneng banget. Karena Sans melakukan tembakan. Sans yang kembali lagi menjadi andalan dengan sebuah AUG kali 4-nya. Gitaran dari Nightmare kayaknya agak susah ya untuk bisa dimainkan. Iya, karena di sisi lain juga dari Red Villains akan mencoba untuk mendapatkan satu pemain terakhir dari The Helix. Tapi posisi badan mereka terbuka membuat adanya misi penyelamatan yang harus dilakukan oleh seorang Uno terlebih dahulu. Di
Dimana di sisi lain QS bakal langsung menghantam saja rumah dari Nightmare. Terlalu gegabah, sedikit gegabah V dan juga Valevi yang tersisa. Tapi Ponbit akan mengupayakan defense tersebut, namun V tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ponbit membuka pintu masuk ke arah bagian dalam dan QS yang pada akhirnya tidak berhasil untuk nge-retake tempat dari Nightmare. Gue akan menahan laju fight mereka, tidak terlalu banyak melibatkan timnya dalam fight-fight yang ada. Terbukti Alter Ego masih hanya mendapatkan satu eliminasi, namun di sisi lain mereka bisa menambah jumlah placement point karena tinggal menunggu satu tim pula, maka Alter Ego akan menambah minimal satu poin dari sisi placement. Lemparan utility terjadi, sudah ada satu granat yang meledak di sana. Snake mendapatkan pemain dari Boom. Elberil nampaknya ditumbangkan, Hasbi juga tumbang, Sanju masih berada di sana, Sanju juga tumbang. Jimmy memiliki satu angle dan harusnya bisa didapatkan tadi pemain dari tim Boom. Refrag yang terus-menerus di build up antara Boom dan juga Alter Ego Ares. Tapi terlihat Alter Ego Ares yang bisa mengendalikan permainannya. Boom dipukul mundur, hanya menyisakan satu pemain terakhir yakni Sanju. Tidak bisa melawan pemain-pemain dari Alter Ego Ares. Dan datang Voinchekery. Mereka berharap bisa menjadi third party. Krypton sangat aware dengan keberadaan pemain-pemain dari Voinchekery. Tapi ternyata dari Boom Esports, pemain terakhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan kita akan terus melihat bagaimana dari Alter Ego Ares dan Voinchekery masih terus bergesekan. 4 elim dikumpulkan oleh Alter Ego Ares, namun ini adalah momen yang krusial, momen yang mendebarkan bagi sisi defensif dari Alter Ego. Dengan hilangnya Rosemary, maka mereka hanya tersisa 3 pemain saja, sementara Voinchekery merapat datang ke arah Alter Ego. Voinchekery juga berani untuk terus memainkan utility-nya, terus memberikan pressure, dan Alter Ego tidak diberi nafas. Hans For You akan melemparkan granat menuju ke arah mantan timnya. Hans For You mampukah mendapatkan satu knockdown? Ternyata belum ada knockdown. Masih terus dicoba granat berikutnya, tapi tidak dekat. Snape masih punya ruang gerak yang enak. Di sisi lain, Da Costa dan juga Ponbit sudah mulai bertegur sapa. Gue bertanya-tanya apa yang akan dilanjutkan oleh Voinchekery. Akankah mereka terus melanjutkan fight-nya atau mereka hanya akan membuang-buang util saja? Karena dari tadi util yang mereka lempar tidak berdampak apapun. And somehow Red Villains berhasil ngeritik tempat Mekjo. Kita tidak melihat hal tersebut sih, tapi berhasil gitu. 10 eliminasi dikumpulkan oleh Red Villain dan mereka memiliki tempat di dalam zona, sesuatu yang patut kita apresiasi menuju ke para pemain-pemain muda tersebut. Sementara Jimmy masih sangat-sangat struggling bagaimana Alter Ego akan memainkan match kali ini. Kehilangan pemain andalan mereka membuat Alter Ego tidak punya banyak opsi, apalagi zona juga tidak terlalu menguntungkan untuk Alter Ego. Dan granat dilemparkan tadi berhasil mendapatkan satu pemain. Da Costa nampaknya menjadi Algojo menuju ke pemain dari tim Nightmare yang membuat Nightmare dalam keadaan berbahaya. Mimpi buruk sedang dirasakan oleh Nightmare. Diupayakan tempat tersebut. Xenox ingin sekali mendapatkan tempat yang sudah dihuni oleh Nightmare. Akankah ada lanjutan atau tidak? Sepertinya tertahan pergerakan mereka karena ada Alter Ego Ares di bukit. Itu yang membuat Xenox nggak mau langsung maju aja. Apalagi dari Pandum juga masih bisa melihat menuju ke arah tempat yang sudah dihuni oleh Nightmare. Kalau Xenox sembarangan, sembrono, masuk aja, ini akan mengundang perhatian orang-orang yang sudah ada di bagian bukit. That's why Xenox dari tadi, yaudah gue colek-colek aja, gue bikin mereka knockdown, gue bikin mereka ke pressure. Dan Xenox mengambil jalur lain untuk bisa touchdown ke dalam zona. Menuju lagi Hans Chill yang kali ini memang terasa masih terus memetakan di mana lawannya berada, masih terus mencari-cari terlebih dahulu karena tidak boleh gegabah untuk bisa melakukan sebuah pendekatan ke dalam fight di momen-momen terakhir match Miramar kita. Apalagi ini adalah match yang kelima, energi sudah pasti terkuras habis, terkuras banyak dari setiap player yang ada. Pemikiran mereka sudah dikuras dari Rondo menuju ke Erangel tadi. Ini adalah sisa-sisa tenaga yang masih terus akan dioptimalkan oleh para player yang ada. Tembakan terjadi, Joe Brandke memang menjadi pemain yang selalu diandalkan dan selalu bisa membuka sebuah chance bagi Pandum. Membuka knockdown, satu knockdown menuju ke Void, membuat Void tak berdaya. Namun di sisi lain Jimmy juga sudah berhasil ditumbangkan. Krypton mengalami hal yang sama. Ternyata zona yang tidak menguntungkan sampai ke late game bagi Alter Ego membuat mereka pulang dan tidak mendapatkan winner-winner chicken dinner di match kali ini. Terlalu banyak mata melihat menuju ke arah Alter Ego Ares yang membuat mereka pun tidak berdaya, tidak bisa memberikan counter balasan apapun. Tapi Pandum yang hanya menyisakan 3 pemain sedang berupaya keras untuk bertahan karena tempat mereka sudah mulai dilihat
oleh Nightmare. Dilihat juga oleh Voin Cakery. Bahkan Hexaz masih mencoba peruntungannya dengan Through the Smoke. Apapun itu diupayakan untuk bisa mendapatkan beberapa eliminasi dari bagian atas sana. Tapi Leon DZ mencoba mempredik. Tidak dapat siapa-siapa, terkena tembakan, tarik mundur lagi. Tarik ulur, sedang dilakukan sedari tadi oleh Pandum. Dari posisi Nightmare memang merupakan posisi yang begitu prime untuk melihat sekelilingnya. Tapi Nightmare juga perlu untuk memikirkan langkah selanjutnya karena tempat yang diambil sama Ponbit ini belum masuk ke dalam zona. Ponbit perlu melakukan pergerakan sedikit, tapi sebelum Ponbit bergerak sudah pasti main Voin Cakery akan terselimuti oleh Blue Zone terlebih dahulu. Joe Brandke menunggu adanya satu pick yang dilakukan oleh para pemain dari Red Villain sebelum dia melakukan tembakan balasan atau satu pemain terakhir maksud saya dari Red Villain di area depan, yaitu lagi-lagi Uno sebagai last man standing. Ini menarik sekali kalau kita lihat ya. Tidak ada tim yang prime, semuanya kehilangan satu, semuanya pincang. Hasil, dia bangun, membuat Ponbit bisa menembak. Dan Voin Cakery kehilangan kembali satu pemainnya. Pincang, 50% hilang dan Hans for You masih bisa menembak menuju ke arah Pandum. Satu persatu pemain demi pemain saling dikunci dan Foxy akan mencoba untuk melemparkan Molly menuju ke arah bagian bawah. Leon DZ, akankah dia bisa selamat dari tempat tersebut atau tidak karena Frenzy sudah mulai ngokang granat siap untuk dilontarkan menuju ke arah bagian atas. Hans for You begitu low, tapi granat meledak tidak membuat Foxy diam. Foxy masih maju, Foxy masih menghantam, tapi double pick dari Pandum membuat Voin Cakery gagal. Dan Frenzy memiliki P90 sebagai game changer senjata yang sudah pasti sangat-sangat mengungguli kekuatan dari Voin. Senjata yang bisa membuat Voin tak berdaya tadi. Frenzy melaju lagi dia menuju ke sebuah smoke. Kembali akan memarkirkan kendaraannya. Tapi Nightmare berada di posisi yang juga sangat-sangat baik. Naik ke atas, melakukan proning. Informasi harusnya didapatkan dan tembakan diberikan. Satu kepala berhasil dipegal oleh Hexaz. Tajam sekali tembakan dari Hexaz. Bahkan ada follow up nih menuju ke arah bagian bawah. Da Costa hampir saja knockdown, namun akan ada percobaan kedua dari seorang Hexaz menuju ke arah pemain-pemain dari Xenox. Tapi granat dari Da Costa juga ngepres membuat Hexaz begitu low, harus tarik mundur melakukan heal terlebih dahulu. Tapi ternyata granat dari Da Costa lah yang membuat impact. Rocky, Tayo, dan Da Costa kembali mereka bisa melakukan reset situasi. Bahkan Tayo sudah melakukan healing, granat sudah dilemparkan. Perlu adanya smoke atau perlu adanya kendaraan untuk melaju ke dalam dari zona. Akan terbuka posisi dari pemain-pemain Xenox kali ini. Namun Da Costa tidak menyanyiakan kesempatan. Dan Frenzy juga melakukan tugasnya dengan begitu sempurna. Lemparan utility akan terjadi saat ini. 8 elim sudah dikumpulkan oleh Pandum. Mungkin akan menjadi elim nomor 9 atau elim nomor 10. Karena Frenzy melemparkan satu granat bisa jadi menjadi sebuah confirm elimination ke pemain dari Xenox yang memang sudah knockdown namun sedang diupayakan sebuah revive. 1 granat, 2 granat, 3 granat, terus dicoba. Masih ada banyak granat di kantung dari Frenzy. Akan dihambur-hamburkan, tapi ternyata satu granat connect menuju ke arah Tayo. Granat berikutnya belum ada impact. 1 melawan 2, masih terus dihujani granat pemain dari Xenox. Akankah granat yang ini connect atau tidak? Ternyata belum terlalu matang. Rocky hanya half HP bar saja. Sudah habis granat dari seorang Frenzy. Mau tidak mau Frenzy harus tarik mundur mengambil baginya. Berputar dia ke arah bagian kanan. Dia turun dari bagi tapi Rocky sudah mulai sadar. Ada yang nyempil di bagian bawah. Pak Guru Rocky tidak punya util. Pemain-pemain Xenox tidak punya util. Mau tidak mau mereka harus maju. Mereka harus menghantam pemain Frenzy tersebut. Bersama-sama double winner chicken dinner untuk Xenox di hari ini. Xenox luar biasa mereka. Glory Xenox mendapatkan winner chicken dinner.